Halo anak-anakku dimanapun kalian berada. Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar mengidentifikasi unsur-unsur berita. Anak-anak, coba kalian perhatikan cuplikan berita berikut. Kita akan analisisnya ya dengan kaidah adik Simba. Garda terdepan memerangi corona yakni para dokter dan tenaga medis menjadi sangat rentan tertular COVID-19 seperti yang dialami oleh dokter spesialis paru Ira Nurashidah di RSUD Ulin Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang terpapar corona saat menangani pasien COVID-19. Setelah berjuang dengan corona, kini dokter Ira sudah dinyatakan sembuh dan kami akan langsung berbincang dengan dokter Ira melalui sambungan Skype. Selamat siang dokter Ira. Selamat siang, Mbak Ana. Iya, kami turut senang dan juga bersyukur dok sudah bisa sembuh, sudah kembali pulih. Tapi saat ini masih menjalani karantina, dokter? Iya, alhamdulillah Mbak, saya udah sehat. Namun sama seperti dengan pasien-pasien kami juga kalau pulang dari rumah sakit itu diteruskan isolasi di rumah 2 minggu. Saya juga demikian, jadi masih disuruh istirahat 2 minggu supaya untuk betul-betul fit kembali sebelum bekerja. Ya, dokter Ira ini bertugas di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Pertama kali menyadari kalau terpapar COVID-19 ini seperti apa, dokter? Ya, jadi waktu itu saya demam cukup tinggi 38 derajat. Memang 2 hari sebelumnya agak nggak enak badan sama keluhan perut. Jadi nggak enak perut seperti sakit mah. Nah, waktu saya demam 38 itu langsung saya lapor sama Satgas karena memang saya beresiko, akhirnya saya langsung sudah dinonaktifkan, ditetapkan menjadi PDP dan dilakukan prosedur. Selain itu juga kebetulan gejala yang saya alami selain demam juga hilang rasa membau ya, Mbak. Jadi nggak bisa mencium sama juga kurang merasa makanan. Baik, dokter Ira, gejala-gejala apa sih dok yang paling membedakan mungkin dari penyakit flu yang dialami oleh masyarakat selama ini? Jadi kalau kita bicara bedanya itu sangat susah karena ini juga namanya kan flu-like illness ya. Jadi penyakit yang menyerupai ya ispa biasa ya. Jadi memang sebetulnya di saat pandemi seperti ini setiap orang yang sakit demam disertai batuk misalnya, lebih baik kita mencurigai bahwa kita kena COVID, lalu kita harus melakukan, ya kalau ringan seperti yang sudah disampaikan oleh kementerian ya, bahwa kalau ringan ya di rumah aja, tapi betul-betul isolasi mandiri, isolasi di rumah. Tapi kalau ada gejala harus ke rumah sakit. Waktu itu memang demam yang saya rasakan agak beda ya, jadi sudah minum obat juga dia tidak reda cepat seperti itu. Artinya dokter Ira sempat dirawat ya dok ya di rumah sakit setelah gejala-gejala dia dialami? Enggak, kebetulan Mbak, saya demam kemudian juga hanya sedikit batuk, jadi saya observasi sendiri dan dipantau oleh tim rumah sakit. Saya kebetulan di rumah sakit. Artinya menjalani karantina mandiri begitu ya dok ya, dengan dipantau oleh tim medis lainnya. Nah dokter, obat apa saja sih dok selama masa karantina yang kemudian dikonsumsi oleh dokter Ira, dan mungkin asupan-asupan apa lagi dok yang bisa membantu dalam proses pemulihan dari corona ini? Betul, jadi waktu saya awal demam itu saya sudah minum obat demam, kemudian antibiotik. Waktu itu saya pakai azitromisin. Ketika saya dinyatakan hasilnya memang positif, lalu Nah, apa yang dibahas dalam berita tersebut membahas tentang dokter Ira yang sembuh dari COVID. Kemudian di mana kejadian tersebut terjadi di Banjarmasin. Nah, kapan? Saat dokter Ira terpapar virus corona saat usai merawat pasien yang juga terkena virus COVID. Siapa? Tentu saja tokoh yang dibahas dalam berita tersebut adalah dokter Ira. Jelaskan? Mengapa dokter Ira sampai terpapar COVID? Karena dia tertular oleh pasien COVID-19 yang dirawatnya
di rumah sakit tersebut. Lalu bagaimana saat ini Dokter Ira sedang dalam masa karantina usai menjalani perawatan. Nah, selama perawatan, Dokter Ira berpesan agar rajin mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin C dan juga vitamin D. Bagaimana anak-anakku? Sudah jelaskan penjelasan Bu Mela tadi? Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.